Oke pemirsa, kali ini saya bersama Tanul ke makam Sunan Derajat mau napak tilas sejarah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Suara KPK TV. Untuk kita saat ini setelah kita napak tilas di beberapa petilasan Mataram kuno, mulai dari Ratu Sima sampai dengan Kediri. Saat ini kita memulai napak tilas Islam di tanah Jawa, dimulai dari Sunan Derajat yang ada di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Saat ini kita bersama juru kunci, juru kunci dari Sunan Derajat. Mohon maaf Pak Asmo. Haji Raden Imam Mukhlisin. Bersama Bapak Haji Raden Imam Mukhlisin. Ini kita ingin bertanya-tanya tentang seputar makam Sunan Derajat. Di sini pemirsa bisa melihat dan bisa mendengar sejarahnya Sunan Derajat di sini sekilas dan sesingkat mungkin sebagai bukti upaya kita melestarikan budaya dan mengenang jasa-jasa beliau dalam syiar Islam di tanah Jawa, dimulai dari Sunan Derajat. Selamat siang Pak Imam. Menurut Pak Imam, ini makam ini sejak kapan? Ya, makam ini tentunya sejak beliau Mbah Raden Qasim Sunan Derajat meninggal dunia ya dimakamkan di sini, dan ini adalah makam satu-satunya. Jadi kalau ada orang mengatakan di sana ada makam Sunan Derajat lagi, itu bohong. Jadi yang benar ya di sini ini adalah Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ya, Sunan Derajat ini adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu putra dari Ibrahim As-Samarkan dari Timur Tengah sana. Jadi ini adalah adiknya Sunan Bonang. Beliau diutus ke sini oleh ayahnya Sunan Ampel untuk mengislamkan orang-orang yang dulu agamanya ya agama kebudayaan, agama keyakinan itu Hindu, Buddha juga sebagian itu diislamkan oleh beliau. Jadi ini adalah makam Sunan Derajat, kurang lebih ya sekitar 574 tahunan gitulah, hampir 600 tahunan gitulah. Iya, beliau dimakamkan di sini. Beliau, kalau kita membaca beberapa sejarah, beliau ini ada istri dan anaknya. Itu ada beberapa versi. Menurut Pak Imam, maksudnya istri dan anaknya katanya terpisah sama beliau atau bagaimana gitu? Mungkin saya kira ya, setahu saya ya anaknya ya dimakamkan di sini juga, istrinya juga dimakamkan di sini juga. Adapun dari versi-versi yang lain ya sementara ini yang saya tahu dari keluarga yaitu. Mungkin ada juru kunci yang lainnya tahu, Mas.
anaknya Sunan Derajat yang ada di luar? Gak tahu. Iya. Setahu saya ya dimakamkan di sini ini. Sama Raden Sidik. Raden Arif, Raden Iska, Raden Sidik. Sidik. Ya Raden Arif. Raden Arif, Raden Ishak. Ya, itu monggo ini Mas, ini bisa Mas ini Mas. Udah lebih banyak hafalnya itu. Jadi tapi di sini semuanya setahu saya itu. Monggo Mas, ke sini kita bersama. Monggo Pak. Monggo Pak. Nah, kita ada 2 mic. Nggih, Biar supaya tidak salah saling mengisi. Persepsi. Kan ada beberapa versi nih Pak ya, yang tentang Sunan Derajat ini. Versi ada yang mengisahkan bahwa Sunan Derajat saat diutus menghadap Sultan Fatah, terus akhirnya hidupnya dihantam ombak, terpisah dengan keluarga. Ini ceritanya Raden Qasim ini adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau dididik mulai kecil, dibesarkan di Ampel Denpasar Surabaya sana oleh ayahandanya sendiri. Setelah itu beliau dianggap mampu oleh ayahandanya, akhirnya diutus untuk menyebarkan Islam di pesisir pantai Pulau Jawa, yaitu pesisir utara. Nah, perjalanan dari Surabaya ke pesisir pantai utara itu melalui yaitu jalur laut menggunakan perahu. Namun di tengah perjalanan beliau perahunya dihantam oleh ombak atau badai. Akhirnya beliau tenggelam, terdampar, dan beliau ditolong oleh seekor ikan hiu yang diiringi dengan ikan talang. Jadi Kanjeng Sunan Derajat ini dinaikkan ke punggung ikan hiu, terus di belakangnya itu diiringi dengan ikan talang, dibawa ke tepian. Akhirnya terdampar di pesisir, yaitu tepatnya itu di Dusun Jelak, Desa Banjaranyar, Dusun Banjaranyar, Jelak, Dusun Banjaranyar. Nah, setelah itu beliau istilahnya ditolong oleh orang-orang sekitar itu, dan akhirnya beliau juga singgah di Dusun Jelak itu beberapa tahun. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk untuk bergeser ke selatan, kurang lebih 1 kilo dari Dusun Jelak tadi. Akhirnya beliau tepatnya ya di perbukitan kecil ini beliau membabat alas, membuka lahan, akhirnya ditempati untuk menyebarkan agama Islam. Itu anak istrinya tadi setelah dihantam ombak tadi kan sendirian, masih dengan pengikutnya. Terus istri dan anak-anaknya belum punya anak. Oh belum. Masih muda, masih sendiri ya? Sendiri. Jadi ada beberapa versi bahwa Sunan Derajat bersama istri dan anaknya disuruh ke sini, itu sebenarnya versi yang biru ya? Itu sepengetahuan saya begitu ya. Terus setelah itu beliau menyebarkan agama Islam terutama di Desa Derajat ini menggunakan dengan medianya dakwah itu dengan menggunakan alat gendong, iya, seperangkat singa mengkok, gamelan singa mengkok, yang sekarang gamelannya disimpan di museum. Jadi beliau cara mengumpulkan orang itu membunyikan alat tersebut, akhirnya orang-orang pada datang semua, barulah
Kanjeng Sunan Derajat memberikan wejangan, memberikan fatwa. Kalau sekarang istilahnya ceramah. Itu tadi dikatakan kakaknya Sunan Derajat itu Maulana Nahdlatul Ibrahim Sunan Bonang. orang kakeknya Kakak Ibrahim adik Asamarkan. Ibrahim Asamarkan Samarkand di Malang di Harjo. yang di Tuban ini Asmara Kondi itu. Nah itu Ibrahim Asamarkan Itu. itu Asmara Kondi itu. Ibrahim Asmarakandi itu ayahnya Sunan Ampel. Ya, ayahnya Sunan Ampel berada di Troloyo, Mojokerto. Syekh Jumadil Kubro. Kalau Asmara Kondinya Ayahnya Sunan Ampel, kakek dari yang di Tuban itu saudara dengan Sunan Bonang. ya, yang di sini kan ada di Bilan itu ada makamnya Syekh Maulana Ibrahim Asmara Kondi itu siapa? Lah iya, Dikatakan di Mojokerto. itu di Troloyo itu adalah ayah dari Sunan Ampel. Syekh Ibrahim Asmarakandi, Syekh Jumadil Kubro, Kalau yang di Jamaluddin Akbar atau kalau yang di sini ini kan satu jalur itu kan ada seperti makam Maulana Eskak itu Ibrahim Asmara Kondi ya. enggak ada. Yang sini kan ada tulisannya Enggak ada. Kalau ada silsilah. kalau di tepi laut Maulana Eskak itu adalah kalau dari Sunan Giri. Ayah Yang berarti yang dituliskan di situ bukan Asmara Kondi ini. Kalau dari sini BBL. Ini kan Sunan Sendang apa? tulisannya Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi itu di Gisiharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Bukan masuk wilayah Lamongan, enggak. Tuban. pinggir pantai itu. Iya, Itu yang Mojokerto di jalan ayahnya lagi. Ayahnya Syekh Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. Jadi yang sini bukan Asmara Kondi ya. Jalur pantai itu. Iya, Sunan Derajat, saudaranya Sunan Bonang. Sunan Derajat punya ayah namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Sunan Ampel punya ayah namanya Ibrahim Asamarkan. Ibrahim Asmara Kondi tadi. Ibrahim Asmarakandi punya ayah lagi namanya Syekh Jumadil Kubro di Troloyo, Mojokerto. kakeknya Sunan Ampel. Kakeknya Sunan Ampel. Terus itu bedanya yang dikasih terali besi-besi itu apa itu? Ya itu yang ngasih itu dari keluarganya beliau, biar aman dari jangkauan anak-anak. Jadi Sunan Untuk Derajat, melindungi supaya tidak rusak. jadi masih famili Sunan Derajat atau Dusun? Kalau makam yang ada di dalam sampai ke bawah, ruangan dalam itu masih keturunan semua. Yang di dalam sini Iya. sampai ke bawah Sampai ke bawah itu turunan. Kalau yang di luar santrinya atau kalau di luar itu umum, makam umum. berarti bukan santri-santrinya, turunan semua dari Santrinya termasuk santrinya dulu juga dimakamkan di sini ada. Ini sekarang sudah menjadi pemakaman keluarga, pemakaman umum. Sekarang pindah di belakangnya ini. Dulu yang sebelah kiri, sebelah kanan itu sempat dipakai oleh pemakaman umum, sekarang sudah dipindah. Jadi sekarang khusus untuk pemakaman keluarga keturunan. Kan itu. Ya kita tidak tahu, ratusan tahun yang lalu kemungkinan besar ya selain santri, selain anak-anaknya juga santrinya dimakamkan di sini kemungkinan, tapi kita ya tidak ya tidak tahu. Iya. Karena juga dari sekian banyak makam itu tidak ada tulisan nama, tidak Ada ada. namanya. ini ada yang mau ditambahkan sejarah.
Sunan Derajat ini termasuk Wali Songo. Wali Songo itu ada 2 periode, dan ini katanya menurut periode yang kedua Sunan Derajat itu. Ya, menurut riwayatnya Sunan Derajat itu adalah termasuk Wali Songo yang selain ahli agama juga ahli di bidang ekonomi, sehingga tanah di sekitar sini itu dulu tanah pertanian yang bagus sekali, sampai urusan pengairannya pun juga ditata oleh Sunan Derajat zaman dulu, sehingga makmur sekali daerah sini itu. Jadi selain ahli agama juga ahli dalam menata ekonomi Sunan Derajat. Dan di antara wejangan-wejangannya Sunan Derajat itu yaitu ada weneono teken marang wong kang wuta. Itu artinya adalah berikanlah petunjuk orang yang buta. Jadi orang yang bodoh-bodoh itu kalau kita jadi pemimpin harus bisa memberikan pendidikan, sehingga dengan pendidikan itulah, dengan dakwah itulah kemudian agama itu tasalsul, bersambung terus. Kalau nggak gitu berhenti, kita sholat untuk kita diri kita sendiri, anak kita nggak kita ajari, murid kita nggak kita ajari, ya berhenti agama. Sehingga harus memberikan petunjuk, memberikan pengajaran kepada orang yang tidak mampu, yang bodoh. Weneono pangan marang wong kang kaluwen, ini persis dengan filosofinya Sunan Derajat yang ahli ekonomi, sehingga orang-orang yang gak mampu itu harus diberikan santunan, harus diberikan makan. Makanya di sini itu setiap tahun ada haulnya Mbah Sunan Derajat. Jadi setiap bulan buah tanggal 25 itu ada haulnya Sunan Derajat. Di antara yang paling penting dari haul Sunan Derajat itu adalah memberikan santunan. Jadi beratus-ratus orang diberikan santunan di situ, di dalam derajat itu. Jadi rumahnya ini adalah makamnya Sunan Derajat, sekitar 250 meter itu rumah aslinya makam Mbah Raden Qasim Sunan Derajat. Sekarang masih ada, kamarnya masih ada, terus apa namanya, welah yang dibuat dulu dayung Mbah Sunan Derajat dari Ngampel ke sini akhirnya sampai kapal pecah itu juga masih ada, tombak-tombaknya juga masih ada sekarang. Bahkan pemandiannya Mbah Raden Qasim Sunan Derajat itu ada seperti buyung besar dari gerabah, dari batu, itu masih ada sekarang. Jadi di antara tujuan haul itu adalah melestarikan, yang kedua itu weneono pangan, memberikan santunan, yang ketiga weneono payung marang wong kang kaudanan. Nek sampean jadi pemimpin harus bisa melindungi semua orang. Jangan sampai jadi pemimpin nggak bisa melindungi siapapun. Kalau orang tua harus melindungi anaknya. Melindungi apa? Ya segala-galanya, bisa memberikan ketentraman, memberikan pendidikan dan lain-lain sebagainya. Weneono sandang marang wong kang kaudanan, berikanlah pakaian orang yang kawudan, dan itu telanjang. Banyak sekali ya orang-orang yang ya kadang-kadang pintar tetapi dia tidak menerapkan ajaran agama Islam, sehingga ya jadi pelacur dan lain-lain sebagainya. Itu harus diberikan diberikan pakaian, harus didakwai lah dia, sehingga mereka bisa menjadi sopan santun. Diajarin sopan santun ya. Weneono marawong. Jadi kalau jadi pemimpin harus bisa menjadi tauladan, ya harus mempunyai akhlak yang baik. Itu diantara wasiatnya. Dengan keberhasilan itu Kanjeng Sunan Derajat akhirnya diberikan istilahnya dari Sultan Demak Raden Fata, yaitu diberikan tanah seluas 63 hektar. Itu istilahnya tanah perdikan yang dimerdekakan atas pemberian dari Sultan Demak Raden Fata. Dan beliau juga dengan keberhasilan beliau untuk dari keempat falsafah tersebut, akhirnya mereka diberikan julukan, yaitu Sunan Mayang Madu. Raden Qasim atau dengan sebutan Sunan Mayang Madu, artinya apa? Mayang itu adalah bunga, madu manis. Jadi bunga memberikan istilahnya bisa
memberikan wejangan-wejangan yang sangat indah, bagus, madu ini manis dengan manis. Jadi bisa menarik simpati pada masyarakat sekitar sini dengan berbagai cara, diantaranya dengan tembang-tembang. Nanti bisa dilihat di museum karena bagaimana tembang-tembang yang dibuat oleh Sunan Derajat. Jadi bedanya wayang yang dibuat oleh Sunan Derajat dengan wayang yang lainnya, kalau Sunan Derajat itu dari kayu yang ditipiskan itu. Ceritanya bukan cerita Hindu Buddha lagi, tapi cerita kenabian-kenabian dikemas dengan bahasa yang indah seperti yang disampaikan Mas tadi, sehingga banyak masyarakat datang ke sini untuk belajar kepada beliau Mbah Raden Qasim Sunan Derajat, sampai akhirnya tadi diberikan perdikan untuk mengelola di sini sehingga jadi makmur di sini dulu itu. Jadi rumahnya ini terbuka untuk umum atau wabil khusus? Rumah ini masih ditempati oleh keluarganya, jadi di depan itu masih ditempati keluarga, tapi khusus di kamarnya beliau itu tidak boleh ada yang menempati, ada di sana. Termasuk di rumahnya nggak boleh? Ya sebenarnya boleh nggak boleh, cuman keluarga itu menghormati, nggak. Wong beliau dulu beliau tidur di situ, masa kok kita ikut tidur di situ ya, kemudian dibuat sholat atau dibuat apa gitu aja, nggak dibuat tidur di situ. Dibuat pikir gitu. Iya. Menghormati beliau. Iya, sambil napak tilas sehingga orang lain mau melihat itu bisa. Kalau dibuat kamar pribadi kan gimana? Iya. Jadi gitu pemirsa, sekilas tentang sejarahnya Sunan Derajat atau Sunan Mayang Madu nggih. Sunan Mayang Madu, gelar yang diberikan oleh Sultan Patah kepada beliau karena keberhasilan beliau dan diberikan tanah perdikan. Dalam keberhasilan beliau itu menyejahterakan masyarakat atau santrinya di sekeliling desa Derajat ini. Pak Indak tadi ada satu pesan wasiat yang sampai sekarang ini diteladani dan mestinya itu diteladani juga untuk pemimpin negeri ini. 4 hal tadi yang disampaikan adalah wenono teken marang wong kang wuta, wenehono pangan marang wong kang kluwen, wenehono payung marang wong kang kaudanan, lan wenehono sandang marang wong kang kaudan. Tadi sudah dijelaskan oleh Raden Imam tadi bahwa ada beberapa hal. Jadi dari tayangan ini Pak Indak, kita berharap pemirsa wabil khusus pemerintah atau pemimpin-pemimpin negeri ini bisa meneladani kenapa dulu bisa sukses, kenapa dulu begitu jaya, penyebar agama masih banyak selain tanah Jawa, tapi kenapa di tanah Jawa menjadi legenda di seluruh Nusantara. Banyak petuah-petuah yang diberikan dan ini menjadi teladan. Mudah-mudahan penonton, pemirsa yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, ini bisa melihat, bisa mencerna bahwa kepemimpinan itu adalah amanah dan memang punya 4 tugas ini tadi yang diwasiatkan oleh Sunan Derajat. Mungkin itu pemirsa yang bisa kita sampaikan. Kita akan ketemu lagi di tapak tilas berikutnya di makam wali-waliullah dan para syiar agama, bukan hanya dilihat dari sisi Islam tapi dilihat dari sisi kultur yang ada di tanah Jawa, karena para waliullah kemarin pada waktu itu 500 tahun yang lalu beliau menyebarkan agama Islam tanpa meninggalkan kultur masyarakat Jawa. Sampai ketemu, jangan lupa klik subscribe-nya, share, dan ini ilmu yang bermanfaat untuk anak cucu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bisa dilihat nanti di Suara KPK di YouTube. Jadi kebetulan kami kalau di online-nya kita di Suara KPK.